Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam, puji nama Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah menolong dan menabur. Pada hari ini saya mau menyampaikan cara yang bijak untuk menolong. Kenapa kita harus menolong orang? Kita semua percaya di luar sana banyak sekali orang-orang yang baik yang suka menolong orang lain. Tetapi masalahnya mungkin sudah bosan untuk menolong karena pertolongan kita berubah menjadi rongrongan. Ada yang sudah malas untuk menolong. Mengapa? Karena kebaikannya disalahgunakan oleh orang lain. Tapi mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kenapa kita perlu peduli atau menolong sesama orang lain? Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi terang. Nah, apa hubungannya menjadi terang dengan berbuat baik? Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kekristenan itu identik dengan kebaikan. Karena itu, kita harus tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita identik dengan kebaikan. Kita harus berbuat baik supaya mereka melihat hidup kita menjadi terang. Kita tidak berbuat baik untuk dilihat orang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang perlu melihat perbuatan baik kita, bahwa kebaikan hati kita harus nyata. Kalau kita lupa akan hal ini, banyak yang akan jadi batu sandungan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang. Oleh karena itu, orang harus melihat perbuatan baik kita, supaya mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Kenapa kita harus menolong orang? Yang kedua, kita percaya bahwa kita menabur untuk kekekalan. 1 Timotius 6 ayat 18-19. Beginilah firman Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara bahwa dari ayat ini hidup kita di dunia ini hanya sementara. Apapun yang kita bangun, yang kita miliki hari ini hanya sementara. Apa yang bisa mencukupi kita sampai hidup kekekalan? Apa yang bisa kita bawa ke surga nanti? Yaitu perbuatan baik kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19. Ini mengajarkan supaya kita berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya percaya bahwa keselamatan itu ada, datangnya dari kepercayaan iman kita kepada Kristus.
tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita, dan apa yang bisa mengikuti kita sampai ke surga nanti adalah ini. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri hanya bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi apapun yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini, itu yang akan mengikuti kita sampai di surga nanti. Dasar untuk hidup kita di kekekalan. Mengapa kita harus menolong orang? Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa maksudnya menjadi lemah? Kita sudah malas berbuat baik. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ketahuilah bahwa firman Tuhan berkata, kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik, memberkati orang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan menuai. Syaratnya cuma satu. Apa? Kita nggak boleh menjadi lemah. Apa maksudnya? Menjadi lemah, kita sudah malas untuk berbuat baik. Selama masih ada kesempatan bagi kita, kapan kesempatan itu kita miliki? Yaitu selama Tuhan masih mempercayakan berkat-Nya dalam hidup kita. Selama kita masih ada kekuatan, kesehatan, dan selama orang-orang yang ada di sekeliling kita masih bisa untuk kita tolong. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena jika sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita semua akan menuai, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Anda mau menolong orang, lakukanlah dengan cara yang benar. Jangan sekali-sekali memberi pinjaman, tetapi berikanlah mereka itu pekerjaan. Kalau Anda ingin menolong orang, ingin mengangkat beban mereka, jangan sekali-sekali memberi mereka tambahan beban. Berikanlah mereka pekerjaan atau berikanlah mereka bantuan. Jadilah terang supaya setiap orang yang melihat kebaikan Bapak Ibu Saudara akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur karena kebaikan-Mu, balas memberkati setiap jemaat-Mu dengan berkat yang tidak terbatas ya Bapa. Balas memberkati tangan-tangan yang Engkau pakai sebagai saluran berkat untuk kami dan untuk gereja-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Balas memberkati Bapak Gembala kami beserta seluruh keluarga besar dengan urapan kuasa dari Allah, keselamatan, kekuatan, dan berkat yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, mukjizat-Mu sudah terjadi pagi hari ini. Haleluya, amin.